siam sebenarnya singkat ya, insya Allah satu pertemuan bisa nih, bahkan masuk puasa-puasa sunnah. Bahkan kalau memang kita bisa ngebut, iktikaf pun selesai, pembahasan iktikaf. Jadi dalam kitab siam ini intinya membahas tentang awal masuk Ramadan, penentuannya bagaimana, pembatal puasa, lalu sedikit menyinggung tentang sunnah-sunnah ketika puasa, lalu qadha puasa, lalu kemudian akan menyinggung sedikit tentang orang yang mati dalam keadaan tidak sempat puasa, lalu setelah itu puasa sunnah, kemudian iktikaf ya, insya Allah ya, mudah-mudahan kita selesai ya. Kitab Siyam, kitab tentang puasa. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yajibu siyamu ramadhana li ru'yati hilalihi min adlin aw kamali iddati sya'bana wa yasumu 30 yawman ma lam yadhhar hilalu syawal qabla ikmaliha wa idza ra'ahu ahlu baladin lazima sairul biladil muwafaqah wa 'ala sha'imin niyyatu qabla al-fajr. Kitab tentang puasa. Kata Imam Asy-Syaukani, wajib puasa Ramadan karena ru'yah hilal, karena melihat hilal yang muncul dari satu orang adil, atau dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban, dan berpuasa 30 hari Ramadan selama belum nampak hilal Syawal, sebelum sempurnanya. Dan jika penduduk suatu negeri melihat hilal, maka bagi negeri-negeri lainnya diharuskan mengikuti hilal penduduk negeri tersebut. Dan orang yang berpuasa wajib, orang yang ingin berpuasa wajib niat sebelum fajar. Nah, ini ada beberapa poin yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Pertama, yajibu siyamu Ramadan, wajib puasa Ramadan. Dan ini tentu saja sudah kita maklumi berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Telah diwajibkan atas kalian puasa. Puasa ini puasa apa? Ramadan ya, kata para ulama. Ya, ini jadi puasa Ramadan diwajibkan bukan terhadap umat ini saja, tapi umat sebelum kita. Dari kalangan pengikut para nabi terdahulu, bukan pengikut Nabi Muhammad saja, pengikut nabi terdahulu pun mereka diwajibkan puasa Ramadan ya. Jadi syariat puasa Ramadan bukan syariat yang baru. Ini sudah ada sejak dulu. Ya, Ramadan. Nah, itu dari Al-Qur'an. Adapun hadis yang sebagaimana kita ketahui tentang rukun Islam. Nabi ditanya ditanya oleh Jibril kabaran kepada tentang Islam, lalu jawaban Nabi apa? Kau bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah, lalu menegakkan salat, menaikkan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa Ramadan. Nah ini. Lalu berikutnya wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, lalu engkau melaksanakan haji jika mampu melakukan perjalanan ke situ. Nah, artinya ini ayat Al-Quran menunjukkan wajibnya puasa Ramadan, hadis juga, dan ijma' juga, kesepakatan para ulama. Para ulama sudah menukil kesepakatan bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib. Tidak ada yang menyatakan sunnah, ya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba zaman sekarang menyatakan puasa Ramadan hukumnya sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, orang ini bisa kita pastikan apa? Sesat ya sesat, bahkan bisa kafir kalau dia udah tahu ayat tadi. Nah ini ya, ini wajib puasa Ramadan dengan sebab apa? Li ru'yati hilalihi min adl, yaitu dengan melihat hilal lewat seseorang yang adil.
puasa Ramadan diwajibkan ketika nampak hilal, terlihat hilal oleh seorang yang adil. Karena melihat hilal oleh seorang yang adil, melihat hilal oleh seorang yang adil. Artinya, sekali lagi di sini puasa Ramadan wajib karena melihat hilal. Melihat, bukan menghitung hilal. Nah, ini menunjukkan penentuan masuknya Ramadan itu berdasarkan ru'yatul hilal, melihat hilal. Ya, dalilnya sebagaimana sudah sering kita dengar dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi SAW menyatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah karena melihatnya. Melihat apa? Hilal Ramadan. Dan berbukalah ketika melihatnya, yaitu melihat hilal Syawal. Nah, ini menunjukkan penentuan masuk Ramadan yaitu dengan menggunakan ru'yatul hilal, melihat hilal, bukan menggunakan hitung-hitungan. Mungkin timbul pertanyaan ini, ya itu kan di zaman Rasulullah tidak ada hitung-hitung. Mungkin ada yang menyatakan demikian. Kita jawab ada. Sudah ada, tapi Rasulullah tidak gunakan itu. Kelas apa ya? Jadi ada di zaman Rasulullah pun yang ahli, istilahnya hisab, menghitung penentuan bulan begini udah ada. Bukan berarti tidak ada, walaupun memang banyaknya bangsa Arab tidak seperti itu. Karena mereka umat ummi, buta huruf, tidak bisa baca tulis menghitung. Tapi bukan berarti semuanya buta huruf. Orang Arab ada juga yang bisa baca tulis hitung, tapi sedikit. Nah itu. Jadi sekali lagi penentuan masuknya Ramadan itu berdasarkan ru'yatul hilal, melihat hilal yang dilihat oleh orang yang adil. Adil artinya sudah kita bahas, yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Ya, dosa besar ya kita tahulah, nggak perlu dirinci, seperti membunuh, berzina, mencuri, berbohong, ghibah, namimah, menggunjing orang lain. Kalau ada orang suka menggunjing orang lain, nah ini tidak adil, fasik. Jadi kalau satu-satu ya, oh saya lihat hilal nih, laporkan, nggak diterima kesaksiannya, karena dia terjatuh dalam dosa besar. Jelas apa ya? Ini adil. Definisi adil itu orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar, ya. Dan sebagian ulama menyatakan ada juga maksudnya definisi adil artinya tidak melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan kehormatannya atau harga dirinya. Ya, misalkan ini antara satu zaman dengan zaman lain saja beda kalau yang kedua ini ya. Contohnya misalkan di suatu tempat zaman dulu makan di pinggir jalan itu bisa menjatuhkan kehormatan seorang. Di zaman dulu ada seperti itu. Berarti kalau misalkan ada orang yang makan di pinggir jalan, lalu satu hari dia pas di akhir Syaban lihat, oh ini hilal Ramadan nih, dilaporkan, nggak diterima persaksiannya. Ya ini di zaman tertentu. Nah, dan di tempat tertentu. Bisa jadi di zaman lain, di zaman sekarang misalnya, atau di tempat Indonesia misalkan secara umum, bisa jadi makan di pinggir jalan bukan perkara yang aib kan, bisa jadi biasa saja, maka tidak berlaku. Maka yang jadi patokan Bapak, menurut pendapat yang kuat, dosa besar itu artinya orang yang adil adalah orang yang menjauhi dosa besar dan perkara yang jelas-jelas menjatuhkan kehormatannya, walaupun bisa jadi tidak sampai tingkat haram. Jelas ya, misalkan kalau ada seorang, kalau melakukan dosa besar kita udah bahas, misalkan ada seorang tidak melakukan dosa besar tapi joget di TikTok, ini kan menjatuhkan kehormatannya. Saya yakin sepakat. Iya tidak apa. Kalau ada orang joget-joget kayak gitu, ini jatuh harga dirinya kan. Nah, yang seperti ini, kalau suatu saat lihat hilal, nggak diterima kesaksiannya, gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi masuknya bulan Ramadan ini ditentukan dengan melihat hilal yang dilihat oleh seorang yang adil. Ya, dalilnya apa? Ibnu Umar di sini dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di sini dari hadis Ibnu Umar
Di sini Ibnu Umar berkata, "Tara'an nasul hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu fasama wa amara an-nasu bisiyami." Orang-orang sedang melihat, mencari-cari hilal. Dicari-cari ketika itu, lalu aku pun kabarkan kepada Rasulullah bahwa aku telah melihat hilal. Maka beliau pun berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Jadi orang-orang lagi nyari mana hilal-hilal. Ibnu Umar lihat, oh ini hilal. Dia laporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah langsung puasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Nah, ini dalil bahwasanya puasa Ramadan ditentukan oleh ru'yatul hilal orang yang adil. Ya karena Ibnu Umar adil tidak? Sepakat para ulama bahwa para sahabat semuanya adil. Jelas apa ya? Ini dalilnya. Lebih jelas lagi hadis lain, dan enggak disyaratkan 2 orang, cukup 1 orang, yang penting adil. Contoh Ibnu Umar. Di sini Rasulullah tidak meminta 2-3 orang, tapi cukup Ibnu Umar ngasih tahu, oh aku udah melihat hilal wahai Rasulullah, maka dikabarkan kepada Rasulullah langsung puasa dan mengumumkan kepada para sahabat lainnya untuk berpuasa. Cukup 1 orang. Dalil lainnya ada juga, yaitu hadis yang disebutkan dalam Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain dari Ibnu Abbas, datang seorang Arab Badui kepada Nabi lalu berkata, inni ra'aitul hilal, sesungguhnya aku sudah melihat hilal wahai Rasulullah, yaitu hilal Ramadan ya. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, atasyhadu an la ilaha illallah, kamu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah? Faqala, orang itu menjawab, iya, na'am. Lalu Rasulullah kembali bertanya, atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah, engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Orang itu menjawab, iya. Maka Rasulullah pun berkata, ya Bilal, adzin finnas falyasumu wada. Wahai Bilal, kabarkanlah kepada orang-orang, umumkanlah kepada orang-orang, hendaknya mereka besok puasa. Nah lihat, ini cuman Nabi cuman dapat kabar dari 1 orang, nggak perlu 2 orang ya. Ini kenapa perlu disebutkan? Memang karena ada pendapat ulama yang menyatakan harus 2 orang, namun yang benar nggak mesti 2 orang, cukup 1 orang itu sudah cukup ya Bapak ya. Rumit kemana? Kalau zaman sekarang balik yang dulu tuh kalau emas kokong, kenapa Nabi dulu sahabat jaga-jaga deh kalian? Kenapa? Ada ke barat kan tunggu hilal, tidak maaf mereka menunggu hilal. Enggak, para sahabat pun begitu, mereka nanti hilal juga, bukan 1 orang, cuma ada yang lihat 1 gitu loh. Ya sama juga, cuma kan jumlahnya kalau dulu kan masih terbatas, tidak sebanyak sekarang, dan bahkan dulu tidak ada ini. Ya cukup lihat, dengan alat telanjang, lihat hilal, udah selesai, diumumkan. 1 kesaksian orang yang adil sudah terima, nggak perlu 2, nggak perlu 3. Nah ini adil nih. Nah sedangkan orang zaman sekarang ya harus lebih selektif lagi, karena definisi adilnya udah, karena banyak melakukan dosa besar, kadang namimah, ghibah, tiba-tiba saya bersaksi nyaksikan hilal, ini nggak bisa terima begini. Nah kalau para sahabat semuanya adil, jadi walaupun 1 orang ngasih kabar, Nabi langsung terima Bapak ya. Yaitu tentang hilal. Lalu berikutnya tadi kan disebutkan wajib puasa Ramadan karena ru'yatul hilal min adlin, karena seorang adil melihat hilal, atau disempurnakannya bulan Sya'ban. Artinya kalau misalkan di malam 29 Sya'ban tidak terlihat hilal Ramadan, berarti sempurnakan Sya'ban jadi 30 hari ya. Jelas apa ya? Dalilnya hadis yang sering kita dengar, Nabi menyatakan, lihat, berpuasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal. Itu kalau lihat hilal Syawal, fa'inhum 'alaikum fa'akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kalau ternyata terhalangi oleh awan, kalian tidak bisa melihat hilal karena terhalangi oleh awan, kabut, awan, mendung, terus pasir, badai pasir misalkan,
Kalau memang terhalangi, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Nah, jadi langsung 30, apa ya? Nah, ini kalau hilal di penghujung Sya'ban tidak terlihat. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya kata Imam Asy-Syaukani, wa yasumu 30 yauman ma lam yadhhar hilal Syawal qabla ikmaliha. Dan wajib puasa 30 hari selama belum tampak hilal Syawal di tanggal 29 Ramadan, ya. Artinya gini Bapak, kalau misalkan di 9 Ramadan lihat hilal, Anda tidak. Kalau tidak ada, berarti Ramadannya jadi 30 hari, ya. Ini kalau benar-benar tidak terlihat, atau bukan benar-benar tidak terlihat, tertutup kabut, misalkan kebakaran hutan nggak nampak nih, atau badai pasir, atau yang semacamnya lah. Kalau memang tidak terlihat atau terhalangi, maka sama juga sempurnakan jadi 30 hari Ramadannya. Ya dalilnya sama dengan yang tadi. Dalam hadis lain sebutkan fala tasumu fala wala tuftiru hatta tarau. Jangan kalian berbuka. Jadi pada hadis sebelumnya, kalimat sebelumnya, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, ya kan? Dan jangan berbuka sampai melihat hilal Syawal. Berarti kalau selama belum lihat hilal Syawal, lanjutkan puasanya, Bapak ya. Jadi 30 hari di bulan Ramadan. Jelas? Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya. Kata Imam Asy-Syaukani, wa idza ra'ahu ahlu baladin lazima sa'irul biladil muwafaqah. Jika penduduk suatu negeri melihat hilal, maka penduduk negeri-negeri lainnya harus mengikuti yang melihat hilal di negeri ini. Jika penduduk suatu negeri melihat hilal, maka seluruh negeri yang lainnya harus mengikuti hilal ini. Dalilnya apa? Keumuman hadits Nabi tadi. Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Ini umum semuanya. Artinya dimanapun kalian melihat hilal Ramadan, maka semuanya harus ikut itu. Mau di Indonesia munculnya, mau di Malaysia, mau di Arab Saudi, Amerika, ikut. Dan inilah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Artinya hilal tidak dibatasi di tempat tertentu. Artinya bukan gini, oh ini hilalnya Indonesia, ini hilalnya Malaysia begini, hilal enggak. Menurut Imam Asy-Syaukani, ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama, satu hilal untuk semua negara. Jelas Bapak ya? Dan ini pendapat jumhur ulama, dan ini pendapat yang kuat. Ya berdasarkan umuman hadis dan apa yang disebutkan Imam Asy-Syaukani. Kita nggak baca karena mempersingkat Bapak ya. Jadi intinya inilah pendapat kuat. Tapi ada tapinya. Prakteknya bagaimana? Nah ini yang jadi masalah. Asalnya pendapat jumhur, kalau misalkan nampak hilal di Amerika, di Indonesia ikut hilal Amerika. Nampak hilal di Indonesia, maka yang di Arab Saudi ngikut hilal yang di Indonesia. Ini asalnya menurut mayoritas ulama. Cuman prakteknya bagaimana? Nah ini yang jadi masalah. Nah, Syekh Al-Albani termasuk ulama yang berpendapat dengan pendapat ini. Kalau muncul nampak satu hilal di suatu negara, maka negara lain ikut hilal ini. Ini pendapat mayoritas ulama Bapak ya. Syekh Al-Albani ngikutin pendapat ini. Tapi kata beliau, dalam prakteknya kita hendaknya ngikuti pemimpin di masing-masing negara. Kenapa? Karena umat Islam dalam keadaan terkotak-kotak, nggak bisa satu. Karena terkotak-kotak nggak mungkin menyatukan gitu. Kalau misalkan umat Islam dalam satu khilafah, jadi disebut tahrim. Ya. Kalau misalkan umat Islam dalam satu khilafah atau kepemimpinan, ya bisa dipraktekkan ini. Muncul nampak hilal di Indonesia, yang di Saudi ikut hilal Indonesia. Nampak hilal di Jepang, yang di Indonesia ikut hilal Jepang. Ini kalau umat Islam dalam satu kepemimpinan. Tapi karena umat Islam sudah terkotak-kotak, terpecah menjadi beberapa negara, maka kata Syekh ikut pemimpin yang ada di negara masing-masing.
Loh, apa dalilnya? Ada. Jadi dalilnya itu hadis dalam Sunan Tirmidzi, as-sauma yauma yasumun nas. Puasa Ramadan itu hari ketika orang-orang berpuasa. Maksudnya apa? Artinya puasa itu mengikuti pemimpin kaum muslimin dan mayoritas umat yang ada di tempat. Jadi kalau misalkan pemimpin pemerintah menetapkan puasa besok, dan yang menaati pemimpin ini banyak, maka kita pun ikut pemerintah dalam hal ini. Jelas apa ya? Jadi Syekh Albani walaupun beliau berpendapat satu hilal untuk semua negara, tapi dalam praktiknya tetap ikut pemerintah masing-masing, ikut pemimpin di masing-masing negara, ya. Tidak menyendiri, membuat keputusan sendiri, menyalahi keputusan pemerintah dan mayoritas umat. Jelas apa ya? Itu kesimpulannya. Kita nggak perpanjang ya, karena kita meringkas. Lalu berikutnya, wa 'ala shaimi an-niyatu qabla al-fajr. Dan orang yang berpuasa wajib niat sebelum terbit fajar. Ya, apa dalilnya? Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dalilnya ya hadits Hafsah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi' siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Puasanya tidak dianggap. Ini hadis ini riwayat Ahmad dan Sunan Abu Daud dan lain-lain, Bapak ya. Hadisnya sahih. Jadi siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya apa? Misalkan orang ada yang ini sholat puasa ini ya, puasa wajib bukan puasa sunnah. Jadi misalkan kalau ada orang dari awal nggak ada niat puasa Ramadan, ini orang fasik nih, malas saya puasa Ramadan tuh, haus saya kerja, nanti saya haus, saya lapar, lebih makan aja, nggak usah puasa. Nah, akhirnya dia sampai malam, orang-orang pada sahur, dia masih tidur aja. Bahkan walaupun sempat bangun, lihat orang sahur, udah pada kedengeran suara tong makan, nggak usah tidur. Azan subuh, dia pun pergi ke masjid. Pas ke masjid, ternyata ada seorang penceramah menceritakan tentang menjelaskan tentang wajibnya puasa Ramadan dan ancaman bagi orang yang tidak puasa Ramadan. Akhirnya orang sadar, astagfirullah, udahlah, saya obatlah, kalau gitu saya puasa sekarang. Niat puasanya setelah masuk saat terbit fajar, setelah salat subuh. Diterima? Tidak diterima, Bapak ya, karena dia tidak punya niat sebelum terbit fajar ya. Jadi harus ada niat. Besok mau puasa, bangun sahur, nah itu udah tanda niat. Dan niat tidak perlu diucapkan. Karena ketika kita tidur, lalu niat dalam pikiran kita, besok sahur jam segini saya makan ini, berarti sudah punya niat untuk puasa. Apalagi ketika udah nyalakan alarm bangun jam 4 ngambil makan sahur, berarti punya niat puasa tidak? Nah itu dah cukup ya, tidak perlu dilafalkan. Nah ini tadi wajibnya niat sebelum terbit fajar ini berlaku bagi puasa yang wajib. Ada pun puasa sunnah tidak. Ya, kenapa? Puasa sunnah boleh diniatkan walaupun setelah lewat fajar, setelah sholat subuh, bahkan siang, istilahnya waktu duha. Dalilnya apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah salah seorang istrinya. Lalu bertanya, ada makanan tidak? Dijawab, oh nggak ada, ya Rasulullah. Ya tuh, Nabi pulang ke rumah, di rumahnya nggak ada makanan. Apa reaksi Nabi? Lah, nggak ada, wahai Rasulullah. Inni idan shaim. Kalau gitu saya puasa. Puasa apa? Sunnah. Nah ini Bapak ya. Jadi beliau baru niat puasanya setelah apa? Setelah lewat fajar. Nah ini boleh kalau puasa sunnah, tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Nah Nabi pulang ke rumah nanya, ada makanan tidak? Tidak ada. Oh udah bisa puasa. Tapi orang sama sarang, ada makan nggak? Nggak ada. Kamu dari tadi kemana aja?
Nah, Nabi ini sosok seorang pemimpin rumah tangga yang bijak, sabar ya. Beliau bisa memahami kondisi istrinya seperti apa. Jadi ketika ditanya ada makanan tidak ada. Beliau sabar, tidak marah-marah Bapak ya. Nah, ini yang perlu kita tiru. Nah, selesai. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan Imam Syaukani, wa yabtulu bil akli wasyurbi wal jima'i wal qai' amdan wa yahrumul wisal wa alaman afṭara amdan kaffaratun ka kaffaratir rihar wa yundabu ta'jil fitr wa ta'khirus suhur. Sekarang pembahasannya tentang pembatal puasa. Puasa batal karena makan, minum, dan bersetubuh serta muntah dengan sengaja. Puasa batal karena makan, minum, bersetubuh, muntah dengan sengaja. Nah ini Bapak ya. Ini pembatal puasa. Pertama makan. Ya ini kita udah tahu dalil Al-Quran, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, makan minumlah sampai terbit, sampai jelas benang putih benang hitam yaitu fajar. Nah setelah itu apa? Tsumma atimus siyama ilal lail. Setelah itu sempurnakan puasa sampai malam. Artinya sejak terbit fajar sampai malam tenggelamnya matahari harus tidak boleh makan minum. Kalau makan minum berarti batal. Nah, ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Terus pertanyaan, bagaimana kalau makan minum karena lupa? Nah, ini ada dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syarib falyutimma shaumahu." Siapa yang lupa dalam keadaan sedang berpuasa, lupa nih dalam keadaan sedang berpuasa, lalu dia makan dan minum, lupa nih lagi puasa makan minum, maka kata Nabi lanjutkan puasanya karena Allah memberinya makan dan minum. Artinya itu gratis dari Allah, makan ketika lupa, tapi ketika ingat langsung hentikan, walaupun udah tinggal ditelan sekali. Jadi jangan tanggung. Jangan ya. Kalau udah iya saya puasa lah buah. Dan orang yang menyaksikan bagaimana? Kalau ada orang yang makan ketika sedang puasa karena lupa, kita nyaksikan, apa kewajiban kita? Ingatkan. Jangan, itu kan Allah ngasih gratis, ya biarkan aja lah. Kayak kita dosa karena dia melakukan kemungkaran. Dianya tidak dosa, tapi ketika kita mendiamkan kita dosa karena itu kemungkaran, harus diingkari Bapak ya. Nah ini makan minum batalkan puasa berdasarkan ayat Al-Quran, hadis dan kesepakatan para ulama. Begitu juga bersetubuh dengan sengaja. Lantas bagaimana kalau tidak dengan sengaja? Ini ada beda pendapat, ya, tapi pendapat yang kuat, kesimpulan saja tidak batal, sama seperti makan minum. Ya. Dalilnya apa? Hadis yang disebutkan Imam Syaukani ini, wa man afṭara yauman min ramadhan nasiyan fala qada alaihi wala kaffar. Siapa yang berbuka pada suatu hari Ramadan karena lupa, berbukanya bisa makan minum termasuk dengan bersetubuh. Nah, siapa yang berbuka di suatu hari bulan Ramadan karena lupa, maka tidak ada qadha, kewajiban mengganti, dan tidak pula bayar kafarat. Nah, ini berarti termasuk juga tadi bersetubuh tidak sengaja, lupa. Cuman pertanyaan apa mungkin? Ini kadang kita mungkin nggak ya? Mungkin aja bisa jadi. Ya kalau orang sudah biasa nggak jarang puasa, kan kayak gitu kadang-kadang. Udah biasa gitu tiba-tiba udah melakukan kita kan puasa. Nah ini kalau memang kasusnya seperti itu harus langsung dihentikan Bapak ya. Nah itu kalau bersetubuh dengan tidak sengaja. Lalu berikutnya muntah. Pembatal puasa berikutnya muntah dengan sengaja. Ini hadisnya disebutkan oleh Imam Syaukani, hadis Musnad Ahmad dan Abu Daud, man dara'ahul qai' falaysa 'alaihi qadha wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Siapa yang tidak bisa menahan dirinya sehingga muntah, maka tidak ada kewajiban qadha, mengganti puasa baginya.
Tapi siapa yang menyengaja untuk muntah dengan sengaja, hendaknya dia mengganti puasanya. Berarti kalau ada orang yang berusaha muntah dengan sengaja, entah dengan memukul perutnya berkali-kali sampai sakit dulu, atau masukkan jarinya ke dalam, atau dicekik kayak gini sehingga muntah, maka puasanya batal. Yang tidak batal itu kalau tidak sengaja. Seperti misalnya kita pergi ke Padang, naik kapal, terkena badai, wah, sampai 10 jam misalkan, naik MTP 10 jam, goncang sana, goncang sini, muntah. Ini tidak sengaja kan? Nah, maka tidak batal, apa ya? Nah itu, jadi pembatal puasa yaitu makan, minum, bersetubuh, dan muntah dengan sengaja. Selesai. Nah berikutnya, dan termasuk sebenarnya di sini haid dan nifas. Dalam hadis lain disebutkan haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas ini puasanya batal berdasarkan kesepakatan para ulama dan berdasarkan hadis ya. Nggak perlu kita sebutkan demi menyikat waktu. Lalu berikutnya, yang pembahasan berikutnya disebutkan oleh Imam Syaukani, wa yahrumul wisal, dan diharamkan wisal. Ya, wisal itu artinya menyambung puasa satu hari dengan hari berikutnya tanpa ada sahur. Misalkan saya puasa hari ini, hari Selasa, besoknya Rabu puasa juga tanpa ada buka, tanpa ada sahur. Saya tadi pagi sahur nih, harusnya sekarang kan buka nih, maghrib kan saya nggak buka, sampai masuk waktu sahur tidak sahur, lanjut hari berikutnya Rabu. Nah, yang seperti ini diharamkan, ya, jelas Bapak ya, diharamkan. Timbul pertanyaan, lantas bagaimana dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kan apa? Melakukan wisal. Maka bagaimana jawabannya? Ya, dalam hadis tadi disebutkan, saya ini tidak seperti kalian. Saya ini diberi makan dan minum oleh Allah. Jadi artinya kebolehan wisal menyambung puasa hari pertama dan hari kedua dan hari berikutnya ini kekhususan bagi Nabi. Adapun kita tidak diperbolehkan. Ini pendapat yang benar Bapak ya. Walaupun tidak kita ingkari, ada ulama yang berpendapat boleh. Ada yang berpendapat boleh. Ya makanya di antara mereka ada yang melakukan wisol. Abdullah bin Zubair, kalau masalah dia melakukan wisol sampai 3 hari. 3 hari tidak buka, tidak sahur. Sampai katanya kulitnya menguning. Kenapa? Ya orang kalau udah nggak makan udah kayak. Tapi Abdullah bin Zubair kuat. Dia memang orangnya kuat Bapak ya. Nah kalau kita, iya makanya pendapat yang kuat haram Bapak ya. Itu khususan untuk Rasulullah SAW nya. Itu kalau tidak mengakibatkan bahaya. Apalagi kalau jelas-jelas bikin linglung. Orang karena nggak makan 1 hari 2 hari kan udah linglung. Ini jalan nggak jelas, jatuh ke sini, jatuh ke sini. Nah ini udah harus ini ya dipaksa buka Bapak ya. Karena bisa membahayakan dirinya. Nah itu wisal. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya, wa alaman afqara dan kafaratun ka kafarati dhihar. Orang yang berpuasa dengan sengaja wajib membayar kafarat seperti kafarat orang yang melakukan dhihar. Orang tadi saya ngomong astagfirullah. Inilah udah nggak loading. Orang yang berbuka, maaf Bapak ya, orang yang berbuka dengan sengaja sebelum waktunya maksudnya ya. Bukan ketika waktu buka, bukan. Orang yang atau enaknya gini supaya nggak salah paham, orang yang membatalkan puasa sebelum waktunya dengan sengaja, dia wajib bayar kafarat seperti kafarat dhihar. Misalkan seorang puasa nih hari ini anggaplah, atau besok aja lah, hari Rabu. Nah dia dalam keadaan sehat kuat, tiba-tiba di jam 9. Berarti kan sengaja apa? Membatalkan puasanya kan? Jam 9 pagi kan? Maka kata Imam Syaukani, dia wajib bayar kafarat seperti kafarat dhihar. Kafarat dhihar itu kafarat
seorang suami berkata kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Artinya kamu haram ku gauli, ku sentuh. Sebagaimana ibu tidak boleh digauli kan? Haram kan? Begitu pula engkau. Namanya zihar. Dan ini perkataan mungkar. Nah, siapa yang terlanjur mengucapkan ini, maka dia harus bayar kafarat. Kafaratnya apa? Memerdekakan budak. Disebutkan surat Al-Mujadilah. Kalau tidak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada jeda. 2 bulan berturut-turut. Lalu yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Itu disebutkan dalam surat Al-Mujadilah, Bapak ya. Nah, ini orang yang terlanjur mengucapkan pada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Nah, begitu pula orang yang sengaja membatalkan puasanya sebelum waktunya. Ya, dalilnya apa? Hadis ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang lalu berkata, wahai Rasulullah, binasalah aku. Kenapa kamu binasa? Saya menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Ini hadisnya pernah kita bahaskan oleh Sahih Bukhari Muslim. Maka Nabi bertanya, ya sudah, kamu sanggup tidak memerdekakan budak? Enggak bisa ya Rasulullah. Ya udah, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya kata, bagi dia kan heran. Dalam waktu 1 bulan, ya 30 hari saya nggak kuat. Bagaimana sampai 2 bulan berturut-turut? Nggak bisa ya Rasulullah. Akhirnya udah kamu memberi makan 60 orang miskin. Bisa tidak? Nggak bisa ya Rasulullah. Dia nggak bisa semuanya. Membebaskan budak nggak bisa. Puasa 2 bulan berturut-turut nggak bisa. Memberi makan 60 orang miskin tidak bisa. Akhirnya Rasulullah SAW, karena apa? Miskin. Dia nggak bisa beri makan orang 60 orang miskin karena dia sendiri miskin. Akhirnya Rasulullah berpikir diam, ada yang ngasih satu keranjang kurma. Maka Rasulullah berkata kepada orang itu, yaudah nih, kamu sedekahkan untuk tadi 60 orang miskin. Maka kata orang itu, wahai Rasulullah, ini diserahkan kepada orang yang lebih miskin daripada aku. Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di Madinah kecuali aku. Tidak ada yang lebih miskin dari diriku. Artinya di Madinah tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Jelas ya? Maka Rasulullah pun tertawa. Lalu kemudian apa? Udah pergi, ambil untuk keluargamu. Artinya udah kasih ini untuk keluargamu lah, nggak usah untuk orang lain. Nah di sini Bapak, orang ini sengaja membatalkan puasanya kan dengan melakukan hubungan badan. Maka Nabi menyuruh apa? Bebaskan budak. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan. Kalau tidak bisa memberi makan 60 orang miskin. Berarti orang yang sengaja membatalkan puasa sebelum waktunya harus itu juga. Ini pendapat Imam Asy-Syaukani ya. Yang benar, ini kan kesimpulan aja, mempersingkat waktu. Yang berlaku tadi, membebaskan budak, kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberi makan 6 orang miskin, ini berlaku bagi orang yang bersetubuh dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan. Bukan untuk semua pembatal puasa. Artinya kalau orang yang batal puasanya dengan cara minum, nggak berlaku hadis ini. Karena hadis tadi yang disebutkan dia menyatakan saya binasawi Rasul. Kenapa? Aku menggauli istriku di siang. Nah, dia menggauli bukan makan minum, Bapak. Jelas ya? Artinya kalau orang yang makan minum sebelum waktunya, dia tidak wajib melakukan 3 tadi. Salah satu dari 3 tadi, tapi kewajiban dia cuma apa? Mengganti puasanya saja. Jelas Bapak ya? Habis. Ya nggak cukup ya. Ya udah ya sampai sini waktu nggak cukup. Atau terakhir lah, pasal terakhir, dianjurkan untuk menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Nah ini termasuk sunnah dalam puasa. Sebagian dalam hadis Mu'jam At-Tabrani, Nabi bersabda, inna ma'asyara anbiya umirna an nu'ajjilal futur wa an nu'akhiras suhur. Kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur.
Jadi segera buka Bapak ya. Ini perintah Allah kepada para nabi. Kalau sudah matahari tenggelam, langsung makan, langsung minum. Jangan nunggu apa? Munculnya bintang. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi yang ternyata ditiru oleh orang-orang Syiah. Dan juga sahur. Kalau memang sahur itu yang sunnah, sahur itu diakhirkan. Dalam hadis Zaid bin Thabit sebutkan ukuran sahur Nabi dengan subuh 50 ayat. Pembacaan 50 ayat. Dengan bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi kalau diperkirakan, kita praktekkan ya, kurang lebih mungkin sekitar 15 menit lah antara waktu sahur dengan subuh. Nah itu waktu sahur Nabi. Artinya tidak terlalu panjang. Jadi jangan sampai sahurnya jam 12, jam 1. Nah, itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya mungkin saja ya. Ya mudah-mudahan. Iya. Kalau kita mengikuti